Nah, tapi diperiksanya Hasto ini kan karena keterlibatan dia dalam kasusnya Harun Masiku. Yang gue inget, kasus Harun Masiku ini udah lama loh, udah 5 tahunan gak sih? Tapi kenapa baru sekarang lagi kasusnya dibuka lagi, terus dan kenapa setelah sekian lama kok baru dipanggil nih si Hasto? Itu kayaknya jadi pertanyaan banyak orang gak sih? Gue juga bertanya-tanya kenapa baru sekarang ya? Maksudnya selama 5 tahun itu kan gak yang sebentar gitu, kenapa baru sekarang pertanyaannya? Tapi ya itu tadi, kita merujuk apa yang disampaikan oleh KPK tadi, ini kebutuhan KPK. Itu penegasan yang disampaikan sama Ketua KPK Setio Budianto kemarin di pressconnya. Kenapa semua ini terjadi sekarang? Karena kemarin juga kan ada sebutan dari pihak sana, pihaknya Hasto bilang nih kayaknya ada politisasi nih segala macamnya. Tapi ya lagi-lagi tadi dijelasin sama Ketua KPK Setio bahwa memang ini menjadi kebutuhan penyidik, memang ini sudah menjadi keputusan di mana memang sudah terpenuhilah tadi bukti-bukti sehingga menetapkan Hasto dan tadi tangan kanannya Doni Tri Istiqomah itu sebagai tersangka. Terus juga di sini berarti artinya Hasto itu atau keduanya ya ini melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 13 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, jadi apa alasan KPK menetapkan Hasto ini sebagai tersangka? Kalau misalkan KPK sih bilang ya ada upaya-upaya yang dilihat. Salah satunya kayak ada upaya Hasto untuk memenangkan Harun Masiku dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung itu tanggal 24 Juni 2019. Terus juga KPK itu ngelihat kalau perannya Hasto di sini meminta tangan kanannya untuk kemudian melakukan suap tadi ke Wahyu Setiawan dan juga Agustiani Tio, yang suapnya ini nominalnya ya lu katakan aja lah ya besar atau enggak. Jadi selama periode 16 Desember 2009 sampai 23 Desember kalau nggak salah 2019 tuh suapnya ada sebanyak 19.000 dolar Singapura dan juga 38.000 sekian dolar Singapura yang diberikan Hasto pada saat itu ke dua orang tadi. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa Hasto juga terjerat dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice? Karena kemarin kalau katanya Ketua KPK Setio Budianto di konpresnya ada upaya di mana Hasto ini memerintahkan Harun Masiku untuk meredam ponselnya, nggak cuma Harun Masiku aja, ada juga stafnya juga Kusnadi untuk meredam handphonenya juga. Jadi ini dinilai sebagai upaya untuk membantu kemudian Harun Masiku untuk bersembunyi untuk lain-lainnya. Jadi ini disebut juga sebagai upaya perintangan penyidikan tadi. Makanya KPK menjatuhi atau menyeret Hasto juga sebagai tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan. Yang jadi pertanyaannya kan sekarang maksudnya kenapa setelah sekian lama Harun Masiku pertama yang ditetapkan sebagai tersangka spare waktu 5 tahun kali ya, terus kemudian baru Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Ya ini menjadi pertanyaan. Semua ini terjadi sebenarnya kalau misalkan dilihat ya dari alurnya dan timelinenya itu setelah KPK melakukan pemeriksaan ke 3 orang saksi yang dipanggil di pertengahan tahun 2024, 2 mahasiswa dan 1 pengacara itu dipanggil, dan setelah itu ada juga kita tahu ada ex Menkumham Yasona Lauli juga turut dipanggil di akhir tahun 2024 kemarin, kemudian baru ada penetapan Hasto sebagai tersangka. Nah kalau KPK sih bilangnya gampang aja ya, maksudnya dengan santainya, dengan yakinnya disampaikan sama Ketua KPK Setio Budianto bahwa memang saat ini penyidik KPK baru memiliki cukup bukti untuk menetapkan Hasto Kristianto, Doni Tri Istiqomah tadi sebagai tersangka dalam kasus ini. Jadi artinya sampai sekarang juga bisa kelihatan sih sebenarnya KPK masih terus melakukan pengembangan dan juga masih sering sekali memeriksa saksi-saksi untuk kembali dimintai keterangannya untuk kasus ini.